Oke, langkah selanjutnya kita membangun database sistem informasi perpustakaan. Yang pertama kita membuat basis datanya. Di sini kita memberi nama DB perpustakaan. Lalu kita buat. Setelah itu kita pergi ke DB perpustakaan. Kita akan membuat database-nya tabel. Yang pertama tabel admin. Tabel admin memiliki jumlah kolom 9. Lalu kita buat. Oke, di sini pertama kita masukkan ID admin. Selanjutnya nama. Selanjutnya tempat lahir. Tanggal lahir. Alamat email. Alamat di bawahnya email. Lalu telepon, password. Dan kolom yang terakhir status. Oke, ID admin kita menggunakan tipe data integer, nama kita menggunakan tipe data teks, tempat tanggal lahir kita menggunakan tipe data teks, tanggal lahir kita gunakan tipe data teks juga, alamat kita gunakan tipe data teks, email kita menggunakan tipe data teks, tanggal lahir kita gunakan tipe data date, maaf saya salah. Telepon kita gunakan tipe data teks. Password juga kita gunakan tipe data teks. Status kita menggunakan tipe data char. Ini 1. Selanjutnya ID admin di sini primary key. Oke, setelah sudah buat seperti ini, selanjutnya kita pilih save. Sebelum kita save, kita lihat apakah ada yang kurang atau semuanya sudah lengkap. Kalau sudah, kita pilih save. Oke, baik, di sini kesalahannya saya lupa memberikan tanda centang pada primary di ID admin. Setelah kita membuat tabel admin akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita membuat tabel yang baru. Kita klik pada database perpustakaan, lalu kita buat tabel. Tabel berikut adalah tabel lemari. Selanjutnya kita membuat tabel lemari. Jumlah kolomnya 2. Lalu kita buat. Di sini pertama kita masukkan ID lemari dan nama lemari. Di sini tipe datanya integer, primary, Oke. Nama lemari, tipe datanya teks. Oke, kita sudah buat seperti ini. Selanjutnya kita simpan. Ini adalah tabel lemari.
Selanjutnya kita akan buat tabel yang berikut. Baik, selanjutnya kita membuat tabel rak dengan jumlah kolom 3. Kita buat. Yang pertama ID rak, yang kedua nama rak, dan yang ketiga ID lemari. ID rak tipe data integer, nama rak tipe data teks, ID lemari integer. Sini kita menggunakan primary key. Selanjutnya kita akan membuat tabel buku. Jumlah kolomnya 11. Lalu kita buat. Yang pertama ada ID buku. Yang kedua judul. Yang ketiga intisari. Yang keempat tahun terbit. Yang berikut ISBN. Selanjutnya jumlah halaman. Selanjutnya jumlah buku. Yang berikut ID penulis. ID penerbit. Yang berikut ID jenis buku. ID jenis buku. Dan yang terakhir status. Oke. Status tipe datanya chart. Ini 1. Ini ID buku tipe data integer. Ini primary key. Judul buku kita pakai tipe data teks. Intisari kita pakai tipe data teks, tahun terbit, varchar. Varchar di sini 4. ISBN kita pakai teks. ISBN-nya kita taruh 0. Selanjutnya jumlah halaman integer. Jumlah halaman in, jumlah buku in, ID penulis in, ID penerbit in, ID jenis buku in, status chart 1. Oke, kita lihat semua primary ID buku, integer, text, varchar, text, in, 0, integer. Dari jumlah halaman sampai dengan ID jenis buku, tipe datanya integer. Selanjutnya kita simpan. Oke, seperti ini. Jika sudah, kita akan membuat database lagi untuk tabel berikutnya. Selanjutnya kita membuat tabel penulis. Jumlah kolomnya ada 8. Penulis. Yang pertama, ID penulis, nama.
Jadi penulis, nama, tempat tanggal lahir, tempat tanggal lahir, alamat email telepon, dan yang terakhir status. Ini tipe datanya char 1, telepon tipe datanya teks, email tipe data teks, alamat tipe datanya teks, tanggal lahir tipe data date, tempat lahir tipe datanya teks, nama tipe data teks, ini tetap integer, jangan lupa primary key. Oke, setelah semuanya sudah selesai, chart status telepon email. Selanjutnya kita simpan. Oke, seperti ini. Lalu kita buat tabel berikut dengan nama. Yang berikut adalah tabel penerbit. Jumlah kolomnya ada 7. Selanjutnya penerbit. Oke, kita ini di sini ID penerbit. Bawah ada nama. Di sini alamat kota, email, telepon status, email, telepon, status. Ini status tipe datanya char. Di sini 1, telepon teks, email teks, kota teks, alamat teks, nama teks, penerbit integer dengan primary key. Oke, setelah semuanya sudah, kita simpan. Lalu kita lanjut ke tabel jenis. Tabel jenis kolomnya, jumlah kolomnya ada 2. Di sini ada ID jenis buku, dan nama. Tipe data teks, integer primary key. Oke, selanjutnya ID jenis buku, nama. Oke, kita simpan. Selanjutnya kita membuat tabel yang berikut, yaitu tabel profil. Jumlah kolom ada 8. Di sini ID profil. Di sini nama perpustakaan, nama perpustakaan, alamat email, di sini email. Selanjutnya telepon URL, deskripsi, dan di sini kepala perpustakaan. Oke, ini tipe data primary key, nama perpustakaan, tipe data teks, alamat teks, email, teks, telepon teks,
URL teks, deskripsi teks, kepala perpustakaan teks. Oke, setelah semuanya sudah benar, selanjutnya kita simpan. Selanjutnya kita membuat tabel berikut, yaitu tabel detail. Jumlah kolomnya 4. Yang pertama ID detail, yang berikut ID pinjam, yang berikut ID buku, dan yang terakhir jumlah. Di sini primary key, semua tipe datanya integer. Pinjam, ID buku, jumlah, ID data. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah tabel pinjam. Jumlah kolomnya 7. Kita buat. Oke, di sini yang pertama ID pinjam. ID pinjam. Selanjutnya tanggal pinjam. Tanggal pinjam. Tanggal kembali. Selanjutnya ID pengunjung, status. Ya, selanjutnya diserahkan, diterima. Di sini tipe datanya chart, in, primary, tanggal pinjam, tanggal kembali, tipe datanya date, ID pengunjung integer, chart diserahkan integer, diterima in. Di sini selanjutnya tanggal kembali, oke, integer, date, integer, chart, integer, primary. Selanjutnya kita simpan. Oh iya, chart, oke. Ini chartnya satu, seperti biasa, status. Selanjutnya kita bikin tabel terakhir, yaitu tabel pengunjung. Ini tabel pengunjung. Jumlah kolomnya ada 10. Oke, di sini ID pengunjung. Yang berikut nama, tempat lahir. Nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, alamat, jenis kelamin, sini 9. Kategori password. Ini password. Oke, di sini primary atau primer. Nama, tipe datanya teks, tempat lahir, tipe data teks, tanggal lahir, date, alamat, teks, jenis kelamin, var charts, 9, kategori teks, password teks, kategori teks, dan yang
jenis kelamin, jenis kelamin di sini email, di bawah email, jenis kelamin, telepon, di bawah telepon, kategori, dan ini terakhir password. Oke, di sini password teks, kategori teks, jenis kelamin varchar, alamat, primary, ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin varchar 9, email teks, alamat, jenis kelamin email, telepon, kategori teks, password teks. Oke, kalau sudah primary, oke. Selanjutnya kita simpan. Oke, di sini kita sudah membuat 11 tabel, yaitu admin, buku detail, sampai dengan rak, profil, pinjam, pengunjung, penulis, dan seterusnya.